Para Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang, Namo Buddhaya. Hari ini Ibu Bapak sekalian menyempatkan waktunya menyisihkan sebagian apa yang dimiliki untuk didanakan sebagai upaya untuk mendukung Sangga. Sangga akan bertahan lama jika Sangga ini mendapat dukungan dari para umat Buddha. Para umat Buddha mendukung para biku sehubungan dengan 4 kebutuhan pokok berkenaan dengan jubah, makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan. Dan menjadi biku juga punya kewajiban, yakni membantu umat juga dalam hal menumbuhkan keyakinan, mengajak untuk berbuat kebajikan, dan selalu berupaya jangan sampai para umat Buddha melakukan tindakan-tindakan yang tidak membawa manfaat. Secara materi umat mendukung para biku, secara dhamma biku mendukung para umat. Jadi keberadaan antara biku dengan umat dengan biku adalah kalyanamita, artinya sahabat yang baik. Dalam hal kita membuat satu upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai bajik ke dalam batin kita, seringkali kita mendengar dhamma dengan berbagai penjelasan, baik itu secara singkat, panjang, bahkan kadang-kadang dhamma itu juga disampaikan dengan sebuah perumpamaan supaya kita bisa mengerti makna itu tanpa kita banyak berpikir lebih banyak. Jadi kadang-kadang untuk menjelaskan sesuatu itu di dalam dhamma itu, untuk mempermudah itu kadang-kadang juga perlu membuat sebuah perumpamaan. Seperti dhamma seringkali diumpamakan seperti rakit. Rakit itu membantu untuk menyeberang. Kemudian seperti kebajikan, ya, seringkali diumpamakan seperti dengan aroma yang menyebar ke segala arah. Di dalam kehidupan kita yang kita jalani sekarang, ada satu perumpamaan yang ingin Bante sampaikan sehubungan dengan hal yang menarik dan hal yang indah di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya semua orang menyukai, menyenangi hal-hal yang menimbulkan keindahan. Indah yang pertama adalah indah secara indriawi. Meliputi apa? Seperti halnya bunga. Bunga itu dikatakan bunga yang baik kalau bunga itu punya 2 keindahan. Indah secara bentuk dan juga indah di dalam aroma. Meskipun bentuknya bagus, tapi kalau tidak ada aromanya, ya kurang menarik juga. Yang nyimpen tidak banyak. Meskipun bentuknya ya mungkin sudah layu, tapi kalau ada aromanya masih disimpan juga. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengejar, berupaya agar memiliki keindahan yang sifatnya materi. Supaya apa? Kita ini indah dan bisa enak dilihat. Sekaligus juga ya berupaya kalau bisa ya wangi. Makanya kalau pergi kemana-mana yang disetel itu 2, setelan bajunya dan setelan parfumnya. Nah, kalau setelan bajunya itu bagus, parfumnya ndak ada, mikir dulu, minta siapa nih. Tapi kalau ada parfumnya, bajunya kurang menarik juga tidak indah juga. Jadi ketika kita berpergian dimanapun kita berada, ya, akan menjadi indah secara materi. Seperti kita berbusana ya, secara materinya cocok setelannya, ya bagus untuk dilihat, ditambah minyak wangi, seger lah. Yang make juga seger, di sebelahnya juga seger. Bagus ya Cik bajunya ya. Sebenarnya menambah bagus itu tidak hanya bajunya, karena orangnya tadi minyakan juga. Meskipun bagus bajunya, tapi aromanya kecut. Mau kasih pujian bagus ya, tunggu dulu dah. Tunggu dulu dah. Nah, tapi ketika kita belajar dhamma, kita tidak hanya berhenti kepada apa yang tampak
tampil secara yang menempel di tubuh kita aja. Ya, kita berbusana menggunakan warna yang bagus, ditambah lagi minyak yang wangi. Kadang-kadang orang berhenti di sini, dikatakan sudah sukses dunia. Ya, bisa berpergian dengan style yang bagus, dengan aroma yang menarik, selesai. Ya, tapi secara dhamma, ya kita jangan berhenti sampai di situ. Bante saya udah baik kok Bante, bajunya bagus, aromanya wangi. Ya, tidak hanya berhenti di situ. Yang perlu kita upayakan, selain indah di dalam kita punya penampilan, indah secara kita punya rupa, yang perlu kita miliki juga adalah indah secara tindakan. Seperti apa? Bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, ini indah. Dan ini akan menyebar kemana-mana. Oh, saya senang loh sama dia itu. Oh, perilakunya baik. Kalau ngomong itu juga ada. Jadi tindak tanduknya itu membuat seseorang jadi indah. Tidak gerusak-gerusut, tidak emosian. Bahkan membuat orang jadi, wah kepengen seperti dia. Ini kenapa seseorang punya indah di dalam ucapan, indah di dalam perbuatan, karena dia punya keyakinan kepada hukum karma. Kalau seseorang tidak punya hukum karma sebagai pegangannya, berbicara sesukanya. Ya, hati tidak senang langsung aja. Tidak ingat hukum karma. Ya, senang dituruti aja secara perilaku, tidak ingat hukum karma. Tapi seseorang akan benar-benar menjadi indah di dalam berperilaku, indah di dalam berucap, ya kalau seseorang itu punya pegangan yaitu ingat hukum karma. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ini akan kembali kepada kita. Ini akan buat jadi indah. Ya, makanya hukum karma itu penting. Ya. Kalaupun kita belum mendalami dhamma yang sampai lebih detail, lebih dalam, jangan sampai kita kehilangan yang satu ini, yaitu tentang hukum karma. Bahkan seorang bodhisatta sebelum menjadi bodhisatta, dia adalah pertapa biasa. Salah satu syarat agar seseorang yang sifatnya biasa bisa menjadi calon Buddha, salah satunya dia punya keyakinan kepada hukum karma. Nah, karena hukum karma itu kalau dipegang, diyakini akan membuat seseorang indah di dalam berucap. Ya, dia tidak memecah sebuah komunitas, ya. Kenapa? Dari ucapan itu. Dia tidak menyakiti orang lain dari ucapannya itu. Dia juga tidak membuat kalimat yang tidak benar, ya, dari ucapan yang terjaga itu. Dia tidak menyakiti siapapun, ya dia akan indah. Makanya keindahan yang ini ya harus diupayakan. Ingat hukum karma. Nah, ini keindahan yang disebut indah secara tindakan, meliputi ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita ingat hukum karma, hidup kita akan indah. Jangan. Ya mau niat hati hari ini mau melawan, tapi tetap indah, tetap sabar. Ya, sabar itu indah. Ya, makanya sabar itu akan membuat suasana jadi menyenangkan. Ya, suasana kita menyenangkan. Ya, yang membuat kita punya kesabaran juga salah satunya adalah punya keyakinan kepada hukum karma. Hukum karma tidak kelihatan. Karma itu tidak kelihatan. Jadi tidak seperti orang bilang nanti ada yang mencatat perbuatanmu. Ya. Karma itu adalah hukum alam. Ya. Niyama dhamma. Ya. Hukum yang ada di alam semesta ini. Ada Buddha maupun tidak ada Buddha, hukum ini tetap ada. Yakni hukum perbuatan. Selain kita punya keyakinan kepada hukum karma yang buat indah di dalam ucapan dan perbuatan, kita juga harus ingat hidup kita ini masih berkelanjutan. Kita ini masih lahir kembali. Selama kita belum mencapai arahat, artinya kita masih berkelana dari kelahiran ke kelahiran. Dan saya pikir setiap kelahiran dimanapun kita berada, pasti harapannya di kondisi alam yang indah. Kalau bukan kembali ke alam manusia, lahir kembali di alam dewa. Kenapa seseorang bisa lahir kembali di alam dewa? Selain dia dalam kehidupannya dia yakin terhadap hukum karma, ya, dia membiasakan yakni indah di dalam pikiran. Ya, pikirannya indah.
Pikiran indah itu adalah pikiran yang bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebutuhan batin, dan bebas dari ketakutan. Nah, ini pikiran kita latih supaya indah. Ya, jangan sampai kita sudah biasa bertutur kata baik, berbuat baik, tapi membiarkan pikirannya. Ya, karena secara ucapan perbuatan itu kita masih tergantung sama lingkungan loh. Ah, jangan ngomong gitu, ada tante Litin. Nah, kan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga bisa. Ya kadang-kadang mau ngomong kasar gitu. Ah, jangan ngomong gitu, ada Bante. Ini secara apa? Hukum karma kadang-kadang kita juga masih bergantung sama kondisi. Bahkan ada umat gitu ya. Ya, saya pernah ke rumah umat itu. Nah, sore-sore gitu. Biasanya kalau ada nyamuk itu dia pukul. Nah, giliran baca parita ada Bante. Nah, nyamuknya ditiup. Ya, jadi kenapa dia bisa begitu? Ya karena masih kondisi. Ya. Tapi kalau orang ya sudah indah di dalam pikiran, dia tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak bergantung pada apapun. Makanya ini keindahan yang lebih tinggi sekedar jika dibandingkan indah dalam ucapan, indah dalam perbuatan adalah indah dalam pikiran. Makanya sebisa mungkin ketika di rumah duduklah dengan pikiran yang indah. Karena ketika kita di rumah itu urusannya diri sendiri dengan diri sendiri. Kalau dengan lingkungan keluar rumah itu urusannya ucapan dengan tindakan. Ya kan? Kalau kita keluar rumah nanti hubungannya kan pasti ucapan dengan tindakan. Tidak mungkin ketemu temannya kemudian meditasi. Di kafe meditasi. Tidak mungkin. Ketika di kafe, di rumah tetangga, pergi menjenguk, ngobrol, yang mesti dikeluarkan ya secara umum adalah pembicaraan yang indah, tutur kata yang indah, perilaku yang indah. Tetapi ketika di rumah sendirian, tidak mungkin kita ngobrol yang indah. Dikira kurang. Di rumah ngomong sendiri dikira kurang. Ya, menawarkan minum, diminum sendiri. Nah, dikira kurang juga. Tapi kalau di rumah kita sendirian. Di rumah pun kita juga bisa menghias. Yakni membebaskan pikiran kita dari kekhawatiran. Namanya baya itu ketakutan ya. Jadi kalau ada ketakutannya disingkirkan. Ini cara untuk menghias pikiran kita. Kadang-kadang kita di rumah memang tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang diajak ngobrol, tapi pikirannya ini ngobrol sendiri. Dan ini membuat tidak indah juga ya. Takut, mikir khawatir, takut. Orang umum mengatakan kan wajar Bante. Ya tapi kalau orang yang mengerti Dhamma ya tidak membiarkan. Karena apa? Karena kekhawatiran, ketakutan itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa harus dipertahankan? Ya, nanti kadang-kadang ada yang pembenaran gitu. Ya Bante kalau di rumah takut kan wajar. Takut tua, takut nanti bagaimana kan wajar Bante. Ya memang tapi perlu diingat. Ketakutan itu bukan sumber kebahagiaan. Jadi cara ketika kita menghias pikiran kita supaya indah, ya, tidak hanya indah warna dan aroma, tetapi juga indah yang secara mendalam. Membebaskan pikiran kita dari kekhawatiran. Ya namanya bebas dari baya. Baya itu ketakutan. Ya. Selain bebas membebaskan pikiran dari ketakutan, ya membebaskan pikiran juga dari kebencian, namanya dosa. Kadang-kadang kita tidak ngobrol dengan siapa-siapa, pikiran niat jahat itu muncul, benci itu bisa muncul. Aduh, aku tidak suka sama dia, tadi saya ketemu dengan dia, mesti dia saya ketok saat itu. Pikiran akan berkelan dan itu juga bukan sumber kebahagiaan. Namanya dosa. Dosa ini adalah yang pengotor batin juga. Makanya pengotor itu tidak indah. Namanya pengotor itu yang membuat kotor. Dosa, kebencian ini perlu dibersihkan ya. Meskipun tidak ada yang tahu kalau kita benci sama orang, tapi sebetulnya kita sudah merasa terkotori ya, karena saat itu kita juga saat itu tidak merasa bahagia. Kalau indah ya pasti bahagia. Kalau pikiran kita bebas dari kebencian ya pasti bahagia. Nah, selain kita membebaskan pikiran dari ketakutan, membebaskan pikiran dari kebencian, kemudian membebaskan pikiran kita dari keserakahan.
Ya minimal jangan gampang iri lah, bahasanya gitulah. Ya, kalau ada orang berhasil jangan gampang ngiri. Ya, ngiri itu tanda tak mampu. Kalau sudah tidak mampu, turut bahagia aja. Ya, jangan iri. Nanti semakin dalam tidak mampunya. Ya, membebaskan pikiran kita dari iri hati. Iri itu akarnya dari loba. Makanya kalau ada orang berhasil iri itu sebetulnya dia pengen juga, ya, tapi dia tidak capek. Ya, membebaskan pikiran dari keserakahan. Nah setelah itu ya yang keempat ya membebaskan pikiran kita dari kebodohan batin. Artinya kita mesti banyak belajar dhamma. Supaya apa? Makin hari pengetahuan bertambah. Kalau pengetahuannya benar, maka pikirannya akan benar. Kalau pikirannya benar, otomatis ucapan perbuatan akan menjadi benar dan akan indah. Di dunia ini indah, di dunia berikutnya akan terlahir kembali di alam yang indah. Soalnya apa? Belum mencapai arahat. Karena belum mencapai arahat, maka masih lahir kembali. Karena masih lahir kembali dengan berbekal pikiran yang indah. Ya, karena penghubung dari alam sini menuju alam berikutnya adalah pikiran. Ketika membiasakan pikirannya indah, maka tempat yang dituju adalah tempat yang indah. Karena di mana kita berada bergantung dari pikiran kita. Anda bisa sampai sini karena di rumah sudah ada request ke wihara. Ya, akhirnya sampai di wihara. Pikirannya kuat. Pasar, wihara, pasar, wihara, pasar. Akhirnya diperkuat lagi. Wihara, pasar, wihara, pasar. Akhirnya wihara. Nah, jadi akhirnya kuat. Dan sampai di sini pun juga dari kekuatan pikiran kita. Tidak serta-merta tiba-tiba sampai di sini. Demikian pula alam kehidupan berikutnya. Tidak serta-merta muncul di alam surga yang indah kalau tidak punya pikiran yang indah. Orang yang punya dibacaku mata kedewaan itu bisa menyaksikan langsung bahwasanya seseorang lahir di alam bahagia itu adalah akibat dari kebajikan. Tidak ada ceritanya lahir di alam bahagia itu akibat keburukan. Tidak ada ceritanya. Jadi perlu diperhatikan ya, selain setiap hari menata ya, sebelum berpergian, selain menata baju yang indah, parfum yang wangi, ya dinaikkan karena keluar rumah akan berhubungan dengan orang, ya dibuat indah lagi ucapannya, dibuat lagi indah tindakannya, dan ketika di rumah kita sendirian, ya kita harus berupaya untuk membuat pikiran kita juga menjadi indah. Nah, ini akan berguna, ya di dunia ini membawa manfaat. Di dunia berikutnya akan penuh manfaat lagi. Karena keindahan itu akan membawa manfaat selain diri sendiri juga orang di sekitar kita. Ya, ketika kita jalan wisata ke tempat yang ditata rapi, ya, ada bunga-bunga yang indah. Ya, yang menatanya senang, yang berkunjung juga ikut senang juga. Ya, kalau ada tempat yang indah kita datangin, kita foto selfie. Ya, yang senang siapa? Bukan hanya yang jual karcis yang senang, kita yang foto pun juga senang. Itulah manfaat kalau dalam hidup kita ini ya kita membuat yaitu hal-hal yang baik. Inilah pesan singkat yang ingin Bante sampaikan, karena nanti kalau panjang-panjang juga bisa lewat tengah hari. Jadi ya menggunakan waktu untuk kita saling mengingatkan betapa berharganya sekarang kita lahir jadi manusia, betapa berharganya kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki di dalam mempraktekkan kebajikan. Terus semangat untuk mengisi ucapan, perbuatan, serta pikiran di dalam hal-hal yang baik. Dan kalaupun ada hal yang masih kurang, ya sebisa mungkin untuk diperbaiki. Karena kita masih punya kesempatan yang masih panjang untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sekali lagi Bante menyampaikan anumodana. Terima kasih atas dukungan, perhatian yang telah diberikan. Semoga jasa baik yang Ibu Bapak telah lakukan di hari ini maupun di hari-hari sebelumnya menjadi kumpulan kebajikan yang selalu menyertai, yang menghantarkan pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan, kesehatan, usia panjang,
Dan semoga harapan-harapan baik Anda semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Dan setelah berbuat baik, kita juga perlu mengingat dan mengajak para sanak keluarga leluhur kita masing-masing. Semoga mereka pun juga turut mengetahui dengan kebajikan yang siang ini telah dilakukan. Semoga mereka juga turut berbahagia. Mari Ibu Bapak bersiap diri, Bante akan menyampaikan kata pelimpahan jasa. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa itu dinang peketanang upakapati icitang pati tantum hanggi pamewa same jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yatang sapitiyo wiwajando sabaro gowina satu mate bawan tuantara yosuki dikayuko bawa apiwa dana sile saknecang Buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang baklang ayan cako dakina dina sanggami supati tita negara tang hitayasa tanaso upakapati sonyati dhammo ca ayang nidasito petana puja cakata ulara balanca bikuna manupadinang tumhehi punyang pasutang anapakan te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangkano bawena sada soti bawantu te.